Dia adalah orang Kristen yang berkorban untuk Tuhan, meninggalkan keluarga, membagikan Injil dan melakukan tugasnya. Dia berpikir kerja keras macam ini pasti mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan. Namun, setelah pertarungan dengan penyakit serius, dia dilanda keputusasaan. Dia berdoa kepada Tuhan dan melakukan pencarian. Lalu melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa, dia melihat semua usahanya tercemar dan dia punya motif pribadi. Ini tidak sejalan kehendak Tuhan. Pengalaman ini mengajarinya yang tersembunyi di balik kesehatan buruknya sesungguhnya adalah kasih Tuhan. Aku rentan terhadap penyakit sejak kecil. Ibuku bilang aku lahir prematur dan sakit-sakitan sejak lahir. Lalu setelah memeluk Kristen, kesehatanku berangsur-angsur membaik. Selama 7 tahun aku tidak perlu ke rumah sakit atau minum obat. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu pada tahun 2001, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Aku sangat bersemangat untuk menyambut Tuhan dan merasa begitu diberkati. Aku meninggalkan bisnisku serta mulai membagikan Injil. Kau mulai melakukan tugasmu secara purna waktu? Ya. Aku punya banyak energi untuk berkeliling demi tugas. Beberapa kali aku pernah nyaris tertangkap. Aku bersandar kepada Tuhan pantang menyerah. Aku pertaruhkan keselamatanku demi saudara-saudari. Terkadang bahkan pergi ke pegunungan, berjalan 5 atau 6 jam sekaligus. Di beberapa tempat aku tak bisa mendapatkan air bersih. Tapi itu tak masalah bagiku. Aku merasa dengan mengorbankan diriku seperti itu, aku akan mendapat perkenanan dan berkat Tuhan. Jadi kapan kau mulai mengalami masalah kesehatan lagi? Pada tahun 2015, tak lama setelah pindah ke luar negeri. Saat itu aku mulai merasa makin tidak sehat. Dan terkadang seluruh tubuhku berkeringat banyak di malam hari. Aku merasa panik dan sulit untuk fokus. Aku minum obat Tiongkok dan menjalani akupuntur, tetapi tidak ada yang manjur. Awalnya aku tak memedulikannya dan berpikir kesehatanku ada di tangan Tuhan. Jadi selama aku lakukan tugasku dengan baik, Dia akan melindungiku. Namun ternyata kesehatanku terus memburuk. Lalu pada Juli 2016, aku menyadari satu sisi leherku terasa sakit. Dan sebulan kemudian tiba-tiba sakitnya sangat parah. Saat berada di sebuah pertemuan sampai aku tak bisa bicara. Aku merasa lelah dan tubuhku menggigil. Aku mengukur suhuku 39 derajat. Aku minum obat anti demam dan antiinflamasi, tak ada pengaruhnya. Lalu aku mulai demam. Setiap malam setelah itu dan badanku banjir keringat di tengah malam. Aku sangat menderita sampai tak bisa tidur sepanjang malam. Kedengarannya serius. Apa kau pergi ke dokter? Apa diagnosisnya? Aku tidak langsung ke dokter. Seorang saudari menyuruhku memeriksakannya. Aku bilang akan pergi, tetapi kupikir aku akan baik-baik saja. Aku telah lama bekerja keras dan melakukan tugasku. Jadi kupikir Tuhan pasti melindungiku. Kalaupun aku sakit, penyakitnya tidak akan serius. Namun beberapa minggu berlalu aku demam tanpa henti. Beratku turun 5 kilogram lebih. Dan leherku terlihat bengkak. Setiap hari aku merasa pusing. Dan tubuhku lemas. Jantungku berdebar, berdetak sangat cepat. Dan tanganku mulai gemetar. Pada satu titik aku tidak tahan lagi. Dan seorang saudari membawaku ke UGD di tengah malam. Saat berada di sana, banyak dokter berkumpul di sekitar tempat tidurku dengan wajah muram. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku mengidap sesuatu yang serius? Apa yang dikatakan doktermu? Dia berkata diagnosis awal mereka adalah tiroiditis akut dan tirotoksikosis dan aku harus segera dirawat. Dia juga berkata ada benjolan di leherku dan kemungkinan itu tumor. Mereka menunggu sampai demamku turun lalu mengambil jaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu aku juga menunjukkan gejala krisis tiroid yang bisa mengancam jiwa. Dokter berkata dengan serius, jika menunda perawatan lagi, kau tahu seserius apa akibatnya? Ekspresi wajahnya tampak serius. Mendengar ini, aku langsung lemas dan berpikir,
Aku mengorbankan segalanya demi bekerja untuk Tuhan selama ini. Aku sudah cukup menderita. Dia seharusnya melindungi dan menjagaku. Bagaimana aku bisa kena tumor? Selama waktu itu, aku berdoa dan mencari. Aku tahu pada prinsipnya aku harus tunduk pada aturan dan penataan Tuhan. Tetapi dalam hati, aku masih mengharapkan Tuhan akan cepat mengambil penyakitku. Namun, rasa sakit itu terus kembali dan aku terus demam. Terkadang bahkan mencapai 40 derajat. Aku bisa mengalami disorientasi. 40 derajat? Benar. Di malam hari, aku banjir keringat, membasahi selimut dan penghangatku. Hal pertama yang kulakukan setiap pagi adalah mandi dan mengeringkan sprayku. Tanganku gemetar hebat sampai sulit memegang sumpit. Fisikku sangat lemah selama waktu itu. Dan setiap perjalanan ke rumah sakit benar-benar perjuangan bagiku. Jalan kaki sebentar, harus istirahat cukup lama. Aku harus pergi ke rumah sakit setiap minggu karena masih sering demam. Lalu seorang dokter berkata dengan pasrah, "Aku belum pernah melihat kasus sepertimu. Yang bisa dia lakukan hanya meningkatkan dosis hormon. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan." Namun mengonsumsi hormon-hormon itu memberiku efek samping yang sangat jelas. Seperti bengkak di wajah dan tubuh, serta nyeri di kaki. Mengalami semua itu sungguh menyiksa. Sakit begitu lama tanpa membaik sama sekali. Pasti sangat berat. Saat itu aku benar-benar tidak punya iman lagi. Dan bertanya-tanya, apa aku akan mati? Setelah beberapa saat, seorang pemimpin melihat kondisiku yang parah dan menyuruhku fokus pada kesehatanku dahulu. Aku tahu saudara-saudari memikirkan kesehatanku. Tetapi itu sangat sulit bagiku. Aku merasa jika tidak bisa melakukan tugas, apa aku akan disisihkan? Malam itu juga aku demam lagi. Aku duduk menatap kamar kosong, seorang diri. Tiba-tiba merasa sangat kesepian dan tanpa harapan, putus asa. Aku berpikir, apa aku benar-benar akan mati di sini? Aku memikirkan putra dan ibuku di rumah. Entah apa aku bisa melihat wajah mereka lagi sebelum aku mati. Itu sangat menyengsarakan. Tak bisa pulang, kehilangan tugas, dan merasa Tuhan tak menginginkanku lagi. Aku telah banyak berkorban dan sangat menderita selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin hanya itu balasannya? Makin kupikirkan, makin aku menderita. Lalu aku akan menangis tanpa henti. Aku berpikir, sebaiknya mati saja dan meninggalkan semuanya. Lalu entah dari mana, sebuah kata tiba-tiba muncul di kepalaku. Penentangan. Penentangan? Kata ini berkecamuk di kepalaku berulang kali. Lalu aku teringat sebuah firman Tuhan. Jika orang bersikap negatif terhadap nasib ini membuktikan bahwa mereka menentang segala sesuatu yang telah Tuhan atur bagi mereka. Bahwa mereka tak memiliki sikap tunduk. Firman Tuhan menyentak hatiku yang mati rasa saat itu. Aku teringat sejak penyakitku datang, aku terus menuntut kepada Tuhan. Tuhan seharusnya melindungiku karena aku telah meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk melakukan tugasku. Saat tahu betapa seriusnya kondisiku dan bahkan bisa mati, aku merasa masa depan dan tempat tujuanku hilang. Aku menyesali kerja kerasku selama bertahun-tahun, bahkan ingin mati dan mengakhiri semua itu. Bukankah itu artinya menentang Tuhan sepenuhnya? Di mana ketaatanku kepada Tuhan? Pikiran ini seperti pengingat yang tiba-tiba bagiku. Dan aku akhirnya berlutut di hadapan Tuhan, berdoa sambil menangis.
Aku berkata, "Tuhan, aku keliru. Aku seharusnya tidak salah paham atau mengeluh, juga tidak menentang-Mu. Namun aku sangat menderita dan lemah sekarang. Aku tidak tahu cara melewati situasi ini. Kumohon, tolong bimbing aku." Setelah berdoa, aku merasa seperti punya kekuatan. Jadi aku berusaha bangun dan membuka firman Tuhan. Ini adalah kutipan yang kulihat. "Jika engkau selalu sangat setia kepadaku dan sangat mengasihiku, tetapi engkau menanggung siksaan penyakit, kemiskinan, dan ditinggalkan teman-teman dan saudaramu, atau jika engkau menanggung kemalangan lain dalam hidupmu, akankah kesetiaanmu dan kasihmu kepadaku tetap berlanjut jika tak satu pun dari apa yang kau bayangkan di hatimu sesuai dengan apa yang telah kulakukan? Bagaimanakah engkau akan menjalani langkahmu di kemudian hari? Jika engkau tidak menerima apapun yang kau harapkan, dapatkah engkau tetap menjadi pengikutku?" Membaca ini dalam firman Tuhan sungguh menyakitkan bagiku. Lalu aku teringat masa-masa aku membaca kutipan ini sebelumnya, dan aku telah bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan mengikutinya sampai akhir dan tak akan pernah mengkhianatinya apapun yang terjadi. Namun saat dihadapkan dengan penyakit, iman yang kumiliki selama bertahun-tahun akhirnya tersingkap. Dan aku sadar bahwa selama aku percaya, aku tak pernah tulus atau memiliki kasih untuknya. Saat hasratku mendapatkan keamanan dari imanku tak terpenuhi, saat harapanku menerima berkat hancur, aku mulai salah paham dan menyalahkan Tuhan, bahkan ingin melawan Dia dengan mati. Aku melihat bahwa semua yang kukorbankan hanya untuk diriku sendiri, hanya untuk diberkati. Aku melakukan barter dengan Tuhan. Aku sangat memberontak. Sebagai makhluk ciptaan, setiap tarikan napasku adalah pemberian Tuhan. Jadi aku harus tunduk pada aturan dan penataannya. Bagaimana bisa aku berhak menuntut sesuatu dan membuat kesepakatan dengannya? Saat memikirkan itu, aku diliputi penyesalan dan sangat membenci betapa hinanya aku. Aku ingat sebuah lagu pujian yang sering kami nyanyikan. Sekarang, aku tidak memikirkan prospek masa depanku, dan aku juga tidak terbeban oleh kematian. Dengan hati yang mengasihimu, aku ingin mencari jalan kehidupan. Segala hal, segala sesuatu, semua ada di tanganmu. Nasibku berada di tanganmu, dan engkau memegang hidupku di tanganmu. Sekarang aku berusaha mengasihimu, dan terlepas dari apakah engkau mengizinkan aku mengasihimu, terlepas dari bagaimana iblis mengganggu, aku bertekad untuk mengasihimu. Aku sendiri bersedia mengejar Tuhan dan mengikuti Dia. Sekarang bahkan jika Tuhan ingin meninggalkan aku tetap akan mengikuti Dia. Entah Dia menginginkan aku atau tidak, aku akan tetap mengasihi Dia. Dan pada akhirnya, aku harus mendapatkan Dia. Saat lirik ini berputar di benakku, dalam hatiku putuskan. Apapun masa depan dan tempat tujuanku, diberkati atau tidak, aku akan melakukan tugasku dan menjadi saksi bagi Tuhan. Aku pikir meskipun kesehatanku buruk dan tidak bisa pergi, aku masih bisa melakukan tugas secara daring. Mulai saat itu, aku membagikan Injil secara daring. Dan begitu berhenti memikirkan masa depan dan tempat tujuanku, mengerahkan segenap upaya untuk melakukan tugasku, aku berhasil mengkhotbahkan Injil. Dan juga merasa damai. Setelah beberapa saat, aku sadar demamku tidak separah sebelumnya dan kunjunganku ke rumah sakit berkurang. Lalu, dokter mengonfirmasi yang kuidap adalah nodul tiroid, bukan tumor ganas.
Aku harus terus minum obat dan datang untuk kontrol. Tetapi aku bersyukur kepada Tuhan. Iya, kau antusias dalam tugasmu sebelum itu. Jika bukan karena penyakit itu, kau akan kesulitan untuk melihat bagaimana iman dan pengejaranmu ternoda. Benar. Setelah itu aku lebih memahami diriku. Tetapi kerusakan dan pemalsuan sangat mengakar. Jadi kita tak bisa berubah hanya karena mendapat pemahaman. Ada lebih banyak yang kulalui di kemudian hari. 2 atau 3 bulan setelah itu, aku mendapat pesan dari rumah mengatakan bahwa ibuku terkena stroke terbaring di ranjang. Putraku mencoba meminjam uang untuk pengobatan ibuku. Saat mendengar kabar itu, aku sungguh kaget. Itu membuatku sangat sedih. Aku berpikir sepanjang hidupku, ibuku selalu merawatku. Karena kesehatanku yang lemah lebih daripada saudara-saudariku. Namun, kini dia dirawat di rumah sakit. Aku tidak bisa berada di sisinya dan merawatnya. Aku tahu entah ibuku akan sembuh atau tidak sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Dan aku siap untuk tunduk. Tetapi aku masih mempertahankan harapan bahwa selama aku melakukan tugas dengan baik, Tuhan akan menjaga dia. Aku sangat berharap dia akan membaik dan semuanya akan baik-baik saja. Namun beberapa bulan berlalu, bukan saja kondisinya tidak membaik. Dia justru lumpuh total di sisi kirinya dan juga menderita linglung. Sepertinya harapan ibuku untuk sembuh sangat kecil. Itu menyakitkan bagiku. Aku juga masih menderita masalah kesehatan. Tubuhku terus menggigil dan tak tahan terhadap aliran udara. Yang lain menggunakan AC dan alas tidur agar sejuk, tetapi aku butuh selimut. Dan tekanan darahku 45 sampai 80. Aku anemia, hipoglikemik, kakiku sakit, penglihatanku juga memburuk. Suatu malam, aku demam lagi. Aku berpikir, aku belum membaik, harus terus minum obat dan kontrol ke dokter. Ditambah kondisi ibuku buruk. Entah berapa lama dia akan bertahan. Aku benar-benar tertekan dan tidak punya motivasi dalam tugasku. Semua orang merasakan kelemahan saat dihadapkan pada hal itu. Bagaimana kau keluar dari keadaan negatif ini? Dalam kesengsaraanku, aku berdoa kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, aku merasa sangat lemah dan tak bisa tunduk pada situasi yang telah kau atur. Tolong bimbing aku agar bisa melihat segala hal sesuai firman-Mu, agar aku tak salah paham atau menyalahkan-Mu, dan bisa punya pemahaman tentang keadaanku. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan ini. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi kepada manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku
untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia, dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan tidak mampu bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika situasinya aman dan terjamin, atau ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan, mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi begitu keinginan mereka tidak terkabul atau akhirnya ditolak, mereka langsung memberontak. Bahkan hanya dalam waktu semalam, mereka bisa berubah dari sosok manusia yang penuh senyum dan baik hati menjadi pembunuh berwajah buruk yang kejam. Aku sangat malu saat membaca firman Tuhan ini. Penghakiman dari Tuhan ini sepenuhnya menyingkap motivasi tercelaku untuk mengejar berkat dalam imanku. Sejak awal, aku menginginkan kesehatan yang baik serta keluarga yang damai dan bahagia sebagai ganti imanku. Saat mendapatkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan, saat aku merasa baik adalah saat aku mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Namun begitu sakit lagi, dan ibuku juga mengalami masalah kesehatan, aku mengeluh kepada Tuhan, menjadi negatif dan menarik diri. Aku bahkan tak peduli tentang melakukan tugasku dengan baik. Orang percaya macam apa aku? Bukankah aku hanya menggunakan Tuhan untuk memuaskan hasratku akan berkat? Bukankah aku menipunya? Tuhan sudah memberiku banyak hal. Dan jika bukan karena penyelamatan Tuhan, aku bahkan tak akan sampai sejauh ini. Meski bukan orang percaya, siapapun yang punya hati nurani tahu harus bersyukur atas bantuan. Sedangkan aku telah lama menikmati penyiraman dan makanan Tuhan tanpa memberi imbalan. Menikmati banyak kasih karunia-Nya, tetapi tidak bersyukur sedikit pun kepadanya. Aku tidak mendekati tugasku dengan tulus. Justru memperlakukan Tuhan seperti setumpuk harta, hanya menginginkan kasih karunia dan berkat darinya. Aku tak memiliki hati nurani dan nalar paling mendasar yang harus dimiliki seseorang. Aku egois tercela, serakah dan picik. Setelah menyadari ini, aku benar-benar jijik pada diriku, merasa bersalah dan berutang budi. Aku datang ke hadapannya sambil menangis untuk berdoa. Aku berkata, Tuhan, kini aku melihat bahwa semua yang kulakukan selama ini hanya untuk berkat. Aku menipu dan membuat kesepakatan denganmu. Ini membuatmu jijik. Bimbinglah aku untuk memahami akar dari doronganku mengejar berkat, agar bisa sepenuhnya bertobat dan berubah. Dalam pencarianku, aku membaca firman Tuhan ini. Semua manusia yang rusak hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Orang percaya kepada Tuhan demi diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan segala sesuatu, mengorbankan diri mereka bagi Dia, dan setia kepada Dia. Tetapi mereka tetap melakukan semua hal ini demi diri mereka sendiri. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan berkat bagi diri mereka sendiri. Di masyarakat, segala sesuatu dilakukan demi keuntungan pribadi. Percaya kepada Tuhan semata-mata dilakukan untuk mendapatkan berkat. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini adalah kehidupan dan falsafah manusia, dan ini juga mewakili natur manusia. Perkataan iblis ini justru adalah racun iblis, dan ketika diinternalisasi oleh manusia, ini menjadi natur mereka. Natur iblis dinyatakan lewat perkataan ini. Perkataan ini sepenuhnya mewakilinya.
Racun ini menjadi kehidupan orang sekaligus dasar keberadaan mereka. Dan umat manusia yang rusak telah terus-menerus dikuasai oleh racun ini selama ribuan tahun. Setelah membaca ini, aku memperoleh pemahaman dalam hatiku bahwa sumber pengajaranku akan berkat dalam imanku adalah aku begitu dirusak oleh iblis. Aku hidup berdasarkan logika iblis. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jadi semua yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri. Imanku adalah demi kesehatan fisik dan kesehatan keluargaku. Semua pengorbanan dan kerja keras dalam tugasku adalah agar memiliki tempat tujuan yang baik. Saat tidak mendapat manfaat dari imanku, saat harapanku pupus, aku kehilangan motivasi untuk tugasku. Faktanya, mengalami masalah kesehatan selama menjalani kehidupan sangatlah normal. Itu hukum alam. Namun, aku menyalahkan Tuhan saat sakit. Bahkan mengeluh kepada Tuhan saat ibuku sakit. Aku sangat tidak masuk akal. Aku teringat Ayub. Dia jujur, baik hati, tak pernah menuntut apapun dari Tuhan. Dia percaya bahwa semua berasal dari Tuhan. Dan entah diberkati atau mengalami bencana, kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya saat iblis mencobai Ayub, dan dalam semalam, dia kehilangan anak-anaknya, semua hartanya dicuri. Lalu, seluruh tubuhnya dipenuhi bisul. Dia tidak sekalipun mengeluh, justru memuji nama Tuhan. Berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Setelah itu, dia menjadi saksi dan mempermalukan iblis. Namun, meskipun telah membaca banyak firman Tuhan, sama sekali tak ada tempat untuk Tuhan di hatiku. Imanku hanya untuk berkat dan keuntunganku sendiri. Aku punya kemanusiaan yang begitu rendah. Setelah itu, aku mencermati semuanya saat membaca firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam masalah kesehatan ini? Apa pemahamanmu tentang itu? Aku baca firman Tuhan yang membantu. Aku akan bacakan. Pemurnian merupakan cara terbaik yang Tuhan gunakan untuk menyempurnakan manusia. Hanya pemurnian dan ujian pahit yang dapat memunculkan kasih sejati kepada Tuhan dalam hati manusia. Tanpa kesukaran, orang tidak memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan. Jika mereka tidak diuji di dalam batinnya, jika mereka tidak sungguh-sungguh mengalami pemurnian, hati mereka akan selalu mengembara entah kemana. Setelah dimurnikan hingga taraf tertentu, engkau akan melihat kelemahan dan kesulitanmu sendiri. Engkau akan melihat seberapa banyak kekuranganmu, dan bahwa engkau tidak mampu mengatasi banyaknya masalah yang engkau hadapi. Dan engkau akan melihat betapa besarnya ketidaktaatanmu. Hanya selama ujianlah orang mampu untuk benar-benar mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya. Ujian menjadikan orang lebih mampu untuk disempurnakan. Jika yang engkau cari hanyalah agar disempurnakan oleh Tuhan dan diberkati pada akhirnya, maka cara pandang imanmu kepada Tuhan tidaklah murni. Engkau harus berusaha mengetahui bagaimana agar melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan nyata. Bagaimana memuaskannya ketika Dia menyatakan kehendaknya kepadamu. Bagaimana engkau harus memberi kesaksian tentang kebesaran dan hikmat-Nya, dan bagaimana memberi kesaksian tentang caranya mendisiplinkan dan menangani dirimu. Semua ini adalah hal-hal yang harus engkau renungkan. Jika kasihmu kepada Tuhan hanyalah supaya engkau bisa mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan setelah Dia menyempurnakanmu, maka itu masih belum cukup dan tidak bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Engkau harus mampu memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan,
memuaskan tuntutannya, dan mengalami pekerjaan yang telah Dia lakukan dalam diri manusia dengan cara yang praktis. Entah itu rasa sakit, air mata, atau kesedihan, Engkau harus mengalami semua ini dalam penerapanmu. Semua itu dimaksudkan untuk menyempurnakanmu sebagai seseorang yang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sebenarnya, apa yang mendorongmu untuk menderita dan mencari penyempurnaan? Apakah penderitaanmu saat ini benar-benar demi mengasihi Tuhan dan menjadi kesaksian baginya? Ataukah demi mendapatkan berkat daging bagi harapan masa depan dan nasibmu? Semua niat, motivasi, dan tujuan yang engkau kejar harus diluruskan dan tidak boleh dituntun oleh kehendakmu sendiri. Setelah membaca 2 kutipan firman Tuhan ini, aku merasa mendapatkan pemahaman. Kehendak Tuhan di balik penyakitku adalah menyingkap kerusakan dan pemalsuan dalam imanku, menyucikan dan mentahirkanku. Jika bukan karena itu, aku tidak akan pernah menyadari motivasi menjijikanku untuk mengejar berkat. Aku juga tidak akan melihat bahwa semua kerja kerasku jelas-jelas melakukan transaksi dengan Tuhan. Beriman dan melakukan tugasku seperti itu adalah menipu Tuhan dan menentangnya. Aku tahu jika tidak bertobat dan berubah, aku akan disisihkan oleh Tuhan. Lalu aku mengerti bahwa penyakitku sebenarnya kasih dan penyelamatan Tuhan untukku. Aku harus gunakan situasi itu untuk merenungkan dan mengenal diriku mencari kebenaran untuk menyelesaikan watak rusakku. Ya. Setelah memahami kehendak Tuhan, aku bersumpah kepadanya. Entah aku dan ibuku membaik atau tidak, aku siap untuk tunduk. Mengesampingkan tuntutan dan hasratku, serta berhenti mengejar berkat. Setelah itu, aku pun mulai bekerja keras dalam tugas membagikan Injil. Saat pemeriksaan ke rumah sakit beberapa bulan kemudian, dokter berkata, semua hasil tes darahku terlihat normal. Dan USG menunjukkan nodul tiroidku telah menghilang. Dia juga berkata, aku bisa berhenti minum obat. Aku tahu ini sepenuhnya perlindungan Tuhan dan sangat berterima kasih kepadanya. Aku hanya ingin melakukan tugasku dengan baik untuk menebus utangku kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Apakah kesehatanmu baik beberapa tahun terakhir ini? Kesehatanku sangat baik selama lebih dari 3 tahun. Dan masalah tiroidku tidak kambuh. Namun pada Februari tahun ini, aku tiba-tiba merasakan sakit di leherku. Dan saat melihat ke cermin, aku melihat ada pembengkakan. Malamnya itu sangat menyakitkan, sampai aku gelisah tidak bisa tidur. Lalu saat minum air keesokan paginya, tanganku gemetar saat memegang gelas. Aku sangat takut. Itu gejala yang sama persis seperti sebelumnya. Apa masalah tiroidmu muncul kembali? Saat itu aku tak begitu yakin. Jadi aku konsultasi dengan praktisi pengobatan Tiongkok. Dia berkata itu adalah masalah tiroidku lagi. Aku sangat khawatir. Karena ada banyak orang daring yang menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi aku sibuk membagikan kesaksian. Terkadang aku punya beberapa pertemuan dalam sehari. Aku berpikir, jika terus melakukan tugas seperti itu, aku bisa kelelahan dan mulai demam lagi. Lalu bagaimana jika kondisiku memburuk? Dengan situasi virus corona yang sangat buruk, jika aku harus dirawat di rumah sakit, selain tak tahu apa pengobatanku akan berhasil, aku bahkan bisa tertular COVID. Hari itu, setelah baru 1 jam bersekutu dengan seorang saudari, tubuhku menyerah begitu saja. Leherku sakit dan tubuhku gemetar. Aku seperti kekurangan oksigen dan otakku berkabut. Aku berpikir, apakah aku harus ambil cuti beberapa hari dan melakukan tugasku lagi setelah lebih baik? Namun aku teringat semua pekerja di gereja Kristen lain yang akan kubagikan kesaksian hari berikutnya.
Sudah terlambat untuk mencari penggantiku. Jika aku tak hadir, itu akan menunda penyelidikan mereka tentang jalan yang benar. Kau pasti sangat bimbang. Ya, malam itu leherku bengkak dan sakit. Aku tak bisa tidur semalaman lagi. Namun aku teringat berapa banyak pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dalam diriku. Lalu saat sakit, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku merasa sangat buruk. Aku berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa. Berkata, "Ya Tuhan, niat baik-Mu ada di balik penyakitku lagi. Cerahkan dan bimbinglah aku agar bisa memahami kehendak-Mu. Aku sepenuhnya percaya bahwa hidupku ada di tangan-Mu. Apapun yang terjadi dengan kesehatanku, aku bersedia tunduk pada aturan dan penataanmu." Kutipan firman Tuhan ini muncul dalam pikiranku setelah berdoa. Jika dalam imanmu kepada Tuhan dan pengejaran kebenaran, engkau dapat berkata, apapun penyakit atau kejadian tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan untuk menimpaku, apapun yang Tuhan lakukan, aku harus taat dan tetap pada posisiku sebagai makhluk ciptaan. Pertama dan terutama, aku harus menerapkan aspek kebenaran ini, ketaatan. Aku menerapkannya dan hidup dalam kenyataan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, aku tidak boleh mengesampingkan apa yang telah Tuhan amanatkan kepadaku dan tugas yang harus kulaksanakan. Bahkan di akhir nafasku, aku harus mempertahankan tugasku. Bukankah ini arti menjadi kesaksian? Ketika engkau memiliki jenis tekad dan keadaan seperti ini, masih bisakah engkau mengeluh terhadap Tuhan? Tidak. Firman Tuhan ini membantuku mengerti. Tugasku adalah amanat Tuhan. Itu tanggung jawabku, dan menjalankannya adalah benar dan patut bagiku, apapun yang terjadi. Meskipun itu napas terakhirku, aku harus menjalankan tugasku. Jadi aku menguatkan diri dan mempertaruhkan segalanya. Meskipun kondisiku memburuk setelah membagikan kesaksian, meskipun harus dirawat di rumah sakit, aku akan melaksanakan tugasku. Aku mendapatkan rasa damai begitu memikirkan itu. Keesokan harinya, aku sudah siap di depan komputer jauh sebelum waktu yang kami atur. Aku terkejut mendapati sepanjang beberapa pertemuan yang kuadakan hari itu. Aku berpikiran jernih dan merasa lebih tercerahkan. Aku bicara sepanjang hari dan leherku tidak terasa sakit sama sekali. Sejak saat itu, leherku tidak pernah bengkak atau sakit sama sekali. Melihat perlindungan Tuhan sekali lagi, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan aku berpikir, entah masalah itu akan terulang atau tidak, aku siap untuk tunduk dan melewatinya. Syukur kepada Tuhan, memang benar. Saat orang sakit, mereka cenderung melihatnya sebagai hal buruk. Tetapi kasih Tuhan tersembunyi di baliknya. Aku membayangkan pengalaman ini adalah titik balik dalam perjalanan imanmu. Itu benar. Melalui pengalaman itu, aku sungguh bisa merasakan kasih Tuhan. Meskipun aku menderita karena penyakitku, itu membuka mataku tentang motivasiku untuk diberkati, serta kerusakan dan pemalsuan dalam imanku. Firman-Nya mengubah cara pandangku yang salah tentang pengejaran dan membantuku mendapatkan ketundukan kepada Tuhan. Itu juga membuatku melihat otoritas dan perlindungan Tuhan, serta menambah imanku kepadanya. Semua ini adalah kasih sejati dan penyelamatan Tuhan untukku. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan.